371 berpikir dengan sains. Karena itu, dia hanya menjawab, aku tidak mau sarapan, aku ingin memakanmu. Mendengar itu, wajahnya langsung kaku. Ia pun menjawab dengan muram, hei, aku benar-benar kalah darimu, sakit perutmu kambuh, tapi kau masih berani berbuat jahat. Aku tidak hanya menderita sakit lambung, aku juga sedang dilanda cinta. Kau tidak tahu itu. Sudah berapa lama sejak terakhir kali dia menyentuh wanita ini? Dia tidak dapat mengingat kapan terakhir kali dia melakukannya. Dia hanya tahu bahwa tubuhnya terus-menerus menginginkannya. Dia ingin mendominasinya, dia ingin menembusnya, dan dia bahkan ingin meleburkannya ke dalam darah dan tulangnya. Sudah berapa lama dia merasakan perasaan itu? Dia sangat merindukannya. Dia sangat merindukannya sehingga, meskipun menderita sakit lambung, keinginan terpendamnya tetap menanti selama ini. Mirip seperti anak remaja laki-laki, setelah menggigit buah terlarang pertama kali, ia ingin menggigit lagi. Yun Cixi merasa kesal. Mu Yase, apakah kamu tidak tahu malu? Tubuhmu sudah seperti ini, tapi... Di tengah-tengah cerita, dia berhenti bicara. Dia tidak bisa melanjutkan sama sekali karena dia merasa sangat malu. Saat wajahnya yang cantik memerah malu, dia menundukkan pandangannya. Kalau bisa, dia akan menggali lubang di lantai dan mengubur wajahnya yang memerah saat ini juga. Ketika dia melihat rasa malu di wajahnya, dia mendapati pemandangan ini agak menarik dan sedikit lucu. Dia membanggakan dirinya sebagai pria yang tidak menyerah pada libidonya. Tidak seperti para playboy itu, dia bisa menjauhkan diri dari wanita sampai-sampai dia tergila-gila pada kebersihan. Sayang sekali, wanita ini harusnya menjadi pertanda malapetaka karena ia adalah wanita penggoda yang alami. Ia memiliki kemampuan bawaan untuk menjerat pria manapun dari semua lapisan masyarakat. Bahkan di zaman dahulu kala, raja yang paling bijaksana pun mungkin akan bersikap seperti bagaimana Raja Yu dari Zhou memperlakukan Bao Xi, demi membuat putrinya tersenyum, ia menyalakan suar yang dapat mengelabui para penguasa feodalnya. Ia segera melingkarkan lengannya di leher wanita itu dan menarik wajahnya lebih dekat ke wajahnya. Matanya yang membara perlahan mengamati wajahnya beberapa saat sebelum ia membiarkan wajahnya terbenam ke rambutnya, mengendus aroma segar dan mempesona di antara helaian rambutnya tanpa peduli. Pada saat yang sama, karena tekanan yang dialaminya, tubuhnya menjadi sangat kencang hingga sedikit sakit. Lelaki itu perlahan membuka matanya yang tajam dan, bertemu sekali lagi dengan penampilannya yang mempesona, dia tiba-tiba bertanya, kamu pikir tidur denganku adalah sesuatu yang memalukan? Wajahnya sedikit memanas, tetapi dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia tampak menolak berkomentar. Pria itu menyeringai dan berbisik padanya, wanita, kau tahu, para ilmuwan mengatakan bahwa berdasarkan jadwal seks normal orang dewasa, hal itu seharusnya terjadi setidaknya 3 atau 4 kali seminggu. Hah, mendengar ucapannya yang spontan, dia tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali. Tak lama kemudian, hal itu memicu pria itu untuk terus mengajukan interogasi. Pikirkanlah, sudah berapa lama sejak terakhir kali aku menyentuhmu? Haruskah aku menolak permintaan biasa juga? Entah mengapa, dia kehilangan kata-kata. Dia berbicara dengan sangat percaya diri yang tidak dapat dibantah olehnya. Namun, dia terus merasa bahwa logikanya agak cacat. Ia memegang sehelai rambut indahnya, memilin dan membelainya di antara jari-jarinya, dan berkata dengan nada yang meluluhkan hati, aku hanya punya satu wanita, kamu. Jika aku butuh sesuatu dan kamu melarangku menyentuhmu, lalu siapa yang harus kusentuh? Petik 2, Lagi pula, kamu seorang wanita dan aku seorang pria. Apakah keintiman ini tampak memalukan bagimu? Dia memikirkannya sejenak dan tiba-tiba memerah karena marah. Kau jelas punya tunangan. Entah mengapa, sesuatu muncul di wajah tampan namun cekung pria itu. Mata Phoenix-nya sedikit menyipit dengan pandangan yang agak mendalam. Inikah yang dikhawatirkannya? Haruskah dia mengatakan, bahwa dia hanya merasa cemburu? 372 merasa cemburu. Apakah dia benar-benar cemburu pada tunangan yang hanya ada dalam nama? Yun Cixi merasa tidak nyaman dengan tatapannya, jadi dia hanya mencoba mengabaikannya. Lupakan saja, apakah perutmu masih sakit? Namun dia mengabaikan pertanyaannya sama sekali. Mungkin kamu cemburu. Tidak, jelas sekali. Kalau kamu merasa cemburu, biar aku katakan, kamu tidak perlu khawatir dalam hal itu.
Mu Yaze melingkarkan tangannya di pinggang wanita itu dan memaksanya mendekat. Dia sedikit membalikkan tubuhnya dan menjepitnya di bawahnya. Sambil mencubit dagu wanita itu, dia menempelkan bibir tipisnya dengan lembut di bibir wanita itu. Ciuman lembut itu mengunci bibirnya. Akhirnya, ciuman sederhana namun manis itu berakhir, dia menatapnya dan sedikit berseri-seri. Kamu hanya perlu tahu bahwa aku hanya menginginkanmu. Aku tidak punya perasaan apapun terhadap wanita lain. Saat dia mengatakan itu, dia memegang tangan wanita yang tidak tahu apa-apa itu sambil menuntunnya ke sana. Wajahnya langsung memanas. Bagaimana denganmu? Kau tidak menginginkanku, bisiknya di telinga wanita itu. Mengipasi daun telinganya dengan napasnya yang hangat, telinganya, sampai ke tengkuknya, menjadi merah. Kondisi fisik wanita ini rentan tersipu. Dia seperti bunga mimosa, sentuhan ringan dapat menyebabkan rona malu menyebar ke seluruh kulitnya. Kau, amarah Yun Sishi mendidih. Cukup, dia tidak memberinya kesempatan untuk membantah dengan kata-katanya yang menyumpal bibirnya. Aku hanya menginginkanmu. Aku tidak punya perasaan pada wanita lain. Perkataannya membuat kulitnya yang sudah memerah berubah menjadi lebih merah padam. Dia menciumnya dengan lembut dan kemudian berkata, aku akan memberimu gelar yang pantas. Tapi tidak sekarang. Dia tak dapat menahan tawa datar mendengar pernyataan itu sebelum dia berkata, Mu Yaze, bolehkah aku menganggap ini sebagai lamaranmu? Wajah pria itu langsung menegang. Petik 2, Tapi kamu punya sakit lambung. Kalau kamu tidak bisa menahan diri, lama-kelamaan, kamu sendiri yang akan menderita. Dia menceramahinya dengan serius. Perkataannya seolah-olah merupakan ramalan atau kutukan. Karena begitu dia mengucapkan hal itu, kondisi perutnya yang tadinya sedikit membaik, tiba-tiba kambuh lagi dengan kacau. Wanita ini, apakah dia orang yang suka mengutuk orang lain? Mungkinkah dia diam-diam mengutuknya agar menderita sakit lambung? Ini juga efektif. Bicaralah tentang iblis dan iblis akan muncul. Mengapa rasa sakit ini begitu merusak kesenangan? Seorang pria pasti akan menyimpan dendam. Untuk melahap wanita ini, karena dia tidak menyukai metode agresifnya, dia mencoba meyakinkannya dengan akal sehat dan menggerakkannya dengan emosi. Dia hampir berhasil dengan usahanya, tetapi rasa sakit itu kembali dengan ganas. Sialan, jika perutmu sakit, sebaiknya kau istirahat. Dia mendorongnya lebih jauh ke sofa. Saat hendak pergi, dia berpesan padanya. Tunggu aku dengan patuh, aku akan memasak mie untukmu. Dia melihatnya pergi dengan cemas. Semua harapannya hancur berkeping-keping. Menatap potongan makanan yang hampir masuk ke mulutnya dan terbang, pikirannya menjadi kosong sama sekali. Dia menutup pintu dan memegang dadanya dengan tangannya. Jantungnya berdebar kencang. Aku akan memberimu gelar yang pantas. Pernyataan pria itu bergema di telinganya. Dia tidak berani membiarkan kata-kata pria itu memengaruhinya. Sambil menarik napas dalam-dalam, dia mulai menyiapkan mie untuk pria itu. Setelah beberapa saat, semangkuk mie telur bergizi yang lezat pun dibuat. Bahan-bahan yang ditemukannya di dapur sangat mengesankan, tetapi begitu ia memikirkan sakit lambungnya, ia memutuskan untuk memasak semangkuk mie saja. Lagi pula, ia tidak akan punya banyak nafsu makan. Keterampilan memasaknya tidak mengesankan, namun, tidak terlalu sulit baginya untuk menyiapkan hidangan mie dasar. Meskipun kemampuan memasaknya tidak ada bandingannya dengan Yuyu, tetapi standarnya, setidaknya enak dipandang. 373 bertemu rekan kerja secara tidak sengaja. Ia secara khusus membuat mie menjadi sangat lembek. Untaiannya akan pecah begitu masuk ke mulutnya dan mudah dicerna. Ketika dia membawakan semangkuk mie kepadanya, Mu Yaze memasang ekspresi frustrasi dan dingin. Melihat caranya memandang semangkuk mie, kesan yang jelas dapat terbentuk. Dia frustrasi. Dia benar-benar frustrasi. Seberapa frustrasinya dia sebenarnya? Aku tidak mau makan mie. Aku mau makan. Diam dan makan saja mie-nya. Potong Yun Sishi dengan wajah memerah. Apakah salah jika ingin makan daging juga? Dia mengangkat mangkuk mie dan mengucapkan kata-kata ini dengan sengaja. Dia tampak polos, tetapi dari matanya, ada sedikit keinginan untuk menggodanya. Melakukan hal yang keterlaluan sudah dianggap sebagai godaan. Dia tidak bisa menyentuhnya secara fisik, jadi apakah menggodanya dengan kata-kata juga tidak diperbolehkan. Saat dia sengaja mengagumi wajahnya yang memerah karena malu, dia merasa sedikit lebih baik secara emosional. Tak lama kemudian,
dia pun membersihkan semangkuk mie itu. Begitu semua mie dalam mangkuk habis, sakit lambungnya pun tampaknya ikut hilang. Kendaraan itu perlahan melaju ke pusat perbelanjaan. Mu Yaze menurunkannya di pintu masuk sebelum pergi memarkir kendaraannya sendiri. Yun Sishi mengangkat pandangannya untuk memeriksa pintu masuk utama pusat perbelanjaan yang glamor. Infrastruktur sebesar itu terletak di lahan termahal di pusat kota. Itu adalah tempat yang sangat strategis, yang harganya hampir setara dengan perak dan emas per inci lahan. Pintu masuknya mewah dan megah. Bahkan para penjaga keamanan yang berdiri di dekat pintu kaca putar tampak memasang ekspresi, orang miskin dan anjing tidak diperbolehkan masuk di wajah mereka. Dia bilang dia ingin mendapat hadiah jadi dia mengantarnya ke sini. Konon katanya konsumsi di sini sangat tinggi. Orang yang tidak memiliki gaji bersih bulanan minimal 100.000 yuan tidak berani masuk ke tempat ini. Dia tidak memikirkannya lebih jauh dan langsung masuk. Toko-toko di lantai pertama sebagian besar menjual kosmetik dan perhiasan bermerek mahal. Pria itu menyuruhnya menunggunya di lantai pertama, jadi dia tidak terburu-buru mencapai lantai 2, dan memutuskan untuk memeriksa toko perhiasan di dekat pintu masuk mall. Dia tidak akan membeli apapun dan hanya melihat-lihat. Ketika dia sedang melihat-lihat barang di etalase toko, dia mendengar suara yang tidak dikenalnya namun akrab memanggil, Sishi. Agak terkejut, dia melihat sekelilingnya dan melihat mantan rekannya, Han Xiaoxiao, berjalan ke arahnya. Han Xiaoxiao ini disebut-sebut sebagai sekuntum bunga di kantor. Dia tidak hanya memiliki tubuh yang montok, dia bahkan memiliki fitur wajah yang patut ditiru. Sebelum Yun Sishi datang, dia sudah bekerja dengan baik di kantor. Lagi pula, di perusahaan itu, sebagian besar karyawannya adalah laki-laki, dan perempuan lajang adalah minoritas. Jadi, di antara para wanita lajang, penampilannya yang menyenangkan secara alami menonjol, dan dia menjadi barang yang menarik dan sosok yang berpengaruh. Namun, setelah Yun Sishi datang, keadaan menjadi berbeda. Kepribadiannya yang lembut dan santai, ditambah dengan keramahan dan kesediaannya untuk menolong rekan kerja wanita lainnya, sangat berbeda dengan Han Xiaoxiao, dengan mudah membuatnya menjadi pusat perhatian. Han Xiaoxiao merasa iri dan memusuhi Yun Sishi, bahkan, dia sering menyingkirkannya. Setelah kepergiannya, Han Xiaoxiao kembali merebut tahtanya, dan kini banyak orang di perusahaannya yang bergantung padanya. Baru-baru ini, dia menjalin hubungan pribadi dengan atasannya. Berhubungan dengan orang seperti itu, dia secara alami dipromosikan menjadi asisten manajer Departemen Sumber Daya Manusia perusahaan. Itu adalah masa kejayaannya. Oleh karena itu, dirinya yang sekarang jauh lebih berani daripada dirinya yang dulu. Ia lebih murah hati dalam membelanjakan uangnya dan sering mengunjungi tempat-tempat mewah untuk berbelanja. Sungguh tidak terduga baginya untuk bertemu dengan Yun Sishi di sini. Kesannya terhadap Yun Sishi adalah orang yang sok suci, dia tidak peduli dengan barang bermerek. Jika bukan karena penampilannya yang menarik, dia akan benar-benar kehilangan nilainya jika mengenakan pakaian murah itu setiap hari. 374 pamer. Jika bukan karena parasnya yang menarik, nilai dirinya akan benar-benar terdepresiasi jika mengenakan pakaian murah tersebut setiap hari. Yang membuatnya semakin iri pada Yun Sishi adalah kemampuannya untuk menonjolkan gaya elegan dalam pakaian lusuhnya. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana dia melakukannya. Benarkah, selama seseorang cantik, seseorang dapat terlihat cantik dalam balutan apapun? Sishi, sudah lama aku tidak melihatmu. Sungguh kebetulan bertemu denganmu di sini. Han Xiaoxiao menggoyangkan pinggulnya saat mendekatinya. Aku belum mendengar kabar darimu akhir-akhir ini, apakah kamu sudah mendapatkan pekerjaan lain setelah keluar dari perusahaan? Setiap gerakannya menggoda dan memikat. Yun Sishi memiliki kesan buruk tentang wanita ini. Bukan saja dia dikucilkan, dia bahkan berperilaku tidak berbeda dari seorang jalang teh hijau di perusahaan. Karena itu, balasannya agak hambar. Saya sudah dapat pekerjaan. Han Xiaoxiao tidak terpengaruh oleh sikap suam-suam kuku itu dan bahkan mendekatinya. Yun Sishi mungkin dianggap sebagai dewi di perusahaan sebelumnya, tetapi sekarang berbeda. Dengan mendapatkan jabatan tinggi, status dan posisinya juga meningkat, jadi tentu saja dia ingin menggunakan kesempatan langka ini untuk pamer. Kenapa kamu bersikap dingin padaku? Apa kamu sedang mengalami hari yang buruk? Bagaimana kalau kita pergi minum kopi di Blue Mountain Cafe di lantai 3? Aku yang traktir.
Blue Mountain Cafe adalah tempat yang mahal untuk konsumsi. Tidak perlu. Aku sedang menunggu seseorang. Ia menolak tawaran Tiffany dengan datar lalu mulai memeriksa barang-barang yang dipajang di meja Tiffany. Han Xiaoxiao melihatnya sedang melihat perhiasan dan mendekatkan wajahnya yang menyeringai seperti plester. Tiffany & Co. adalah merek mewah terkemuka di AS. Perhiasan tidak murah di sini. Saya baru saja membeli satu barang dari sini kemarin. Perhiasan itu mahal tetapi sepadan dengan harganya karena terlihat bagus di tubuh saya. Dia mengabaikan celoteh wanita itu dan terus melihat-lihat. Mengapa wanita ini banyak bicara? Dia mulai membuat jengkel. Kalau saja dia tidak sedang menunggu Mu Yaze, dia pasti akan berusaha mengusirnya dengan bergegas naik ke atas. Staf penjualan di konter Tiffany tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat Yun Sishi ketika dia melihatnya diam-diam melihat-lihat barang-barang di toko mereka. Baginya, pelanggan ini terlihat miskin dengan pakaian yang bukan rancangannya. Dari sini, ia dapat menyimpulkan bahwa yang terakhir tidak mempunyai daya beli. Sebaliknya, wanita modis yang berdiri di sampingnya, yang mengenakan label mahal di sekujur tubuhnya, tampak kaya. Dia mengamati kalung itu lebih dekat, yang tampaknya sengaja dimainkan Han Xiaoxiao di lehernya, dan berkata dengan kaget, "Wah, Nona cantik, apakah Anda mungkin mengenakan kalung dari seri Bulgari?" Wanita itu tersenyum penuh pengertian. Saya sudah membeli ini beberapa waktu lalu. Saya tidak begitu menyukainya. Harganya cukup murah dan hanya sekitar 20.000 yuan. Haha, kelihatannya bagus di kamu. Tapi, aku punya sesuatu yang lebih cocok untukmu. Dia sengaja memperlihatkan keanggunannya sebelum berkata, "Baiklah, coba aku lihat." Keduanya bercanda mesra seperti ini. Di dekat meja kasir, Yun Sishi tercengang oleh deretan angka 0 yang tertera pada label harga setiap barang. Obrolan sok penting antara Han Xiaoxiao dan pramuniaga juga membuatnya tidak tertarik karena dia tahu bahwa mereka melakukan ini untuk menjatuhkannya. Hal itu sungguh merusak suasana sehingga dia tergoda untuk pergi. Mu Yaze memarkir mobilnya dan melangkah masuk ke pusat perbelanjaan untuk menemuinya. Akhirnya, dia melihatnya berdiri tanpa tujuan di konter perhiasan dan berjalan santai ke arahnya. "Apakah kamu sudah menunggu lama?" Penampilannya menarik perhatian Han Xiaoxiao. 375 cium si cantik, 1. Penampilannya menarik perhatian Han Xiaoxiao. Pria itu ramah, tinggi, dan ramping. Dia terpesona oleh ketampanannya yang luar biasa dan karismanya yang agung. Siapa pria ini? Dia terlihat kaya dan penting. Mengapa dia bersama Yun Sishi? Han Xiaoxiao bisa memilih merek mahal yang dikenakannya. Tidak cocok jika dia dipasangkan dengan Yun Sishi yang lusuh. Sishi, siapa dia? Bibir Yun Sishi berkedut di sudut. Dia ingin mengabaikannya, tetapi setelah melirik Han Xiaoxiao dengan dingin, pria itu menundukkan kepalanya dan bertanya, "Apakah kalian saling kenal?" "Dia mantan rekan kerjaku. Kita berteman." Keduanya menjawab bersamaan tetapi dengan jawaban yang berbeda. Han Xiaoxiao tersenyum canggung dan bertanya, "Sishi, kemarilah dan perkenalkan dirimu." "Aku kekasihnya." Sebelum dia sempat membuka mulut, dia langsung mengucapkan 3 kata ini. Kedua wanita itu tercengang. "Apa katamu? Bukankah begitu?" Han Xiaoxiao mengatupkan bibirnya yang merah karena frustrasi. Dia merasa telah kalah darinya dalam hal ini. Entah mengapa, pria ini tampak terlalu baik untuk menjadi kenyataan. Bagaimana mungkin dia menjadi pria pesaingnya ketika pesaingnya tidak memiliki apapun untuk dibanggakan? Para elit sangat memperhatikan latar belakang dan status pasangan mereka. Bagi orang biasa seperti Yun Sishi, bagaimana dia bisa berakhir dengan seorang bangsawan? Semakin lama dia merenung, semakin dia marah. Dia ingin pamer di depan orang lain, tetapi sepertinya tangannya malah digigit. Tentu saja, dia sangat tidak senang dengan hal ini. Pria itu dengan lembut membelai kepala Yun Sishi dengan telapak tangannya dan bertanya, "Apakah kamu menyukai sesuatu di sini? Aku akan mengambilkannya untukmu." "Tidak," jawabnya pelan, namun matanya diam-diam melirik sepasang anting mungil di lemari pajangan. Sepasang anting itu berbentuk bunga berkelopak 5 dan tampak seperti hiasan bintang dari jauh. Namanya juga menarik. Desain ini disebut Starry Night, dan harganya tidak murah. Ia mengikuti arah tatapannya ke sepasang anting itu. Jari rampingnya menunjuk ke lemari. "Tunjukkan padaku pasangan ini." Dia membuka mulutnya karena terkejut dan tidak mengerti arti tindakannya.
Si pramuniaga tidak dapat menahan perasaan tidak percayanya saat dia melirik Yun Sishi. Dia pasti akan mengabaikan permintaan itu jika itu datang dari wanita lusuh ini. Perhiasan di toko mereka mahal, dan staf penjualan tidak mau menunjukkannya kepada orang biasa. Siapa yang akan membayar jika perhiasan itu rusak secara tidak sengaja? Hal ini terutama terjadi pada mereka yang berpakaian lusuh seperti Yun Sishi dan tampak seolah-olah tidak mampu mengganti kerugiannya. Namun, berbeda baginya. Sekilas ia dapat mengetahui bahwa ia berasal dari keluarga kaya. Dia melihat ekspresi di mata gadis penjual itu dan tahu apa yang ada dalam pikirannya, tetapi dia tidak berkomentar apapun mengenai hal itu. Ketika pramuniaga itu memberikan sepasang anting kepadanya, dia mengulurkan salah satu anting dan dengan lembut menyibakkan rambut di bahu Yun Sishi untuk memperlihatkan cuping telinganya yang kecil dan indah. Dengan lembut ia memasangkan anting itu padanya, yang tampak seperti bintang yang berkilauan saat menari-nari di daun telinganya yang indah. Pemandangan yang mempesona ini seakan memanggilnya. Maka, dia mengambil tindakan dengan mencondongkan tubuh dan mendaratkan ciuman di daun telinganya dengan bibir tipisnya yang berangin. 376 cium si cantik 2. Dia bertindak dengan mencondongkan tubuh dan mendaratkan ciuman di daun telinganya dengan bibir tipisnya yang berangin. Han Xiaoxiao berdiri tercengang melihat ekspresi kasih sayang yang begitu indah. Jantung Yun Sishi berdebar kencang karena malu. Tubuhnya sedikit mundur saat dia melotot kesal. Kamu. Coba lihat. Kamu suka. Dia mendorongnya ke depan cermin dan mengangkat rambutnya untuk memperlihatkan anting di cuping telinganya. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi matanya sepenuhnya menunjukkan kegembiraannya. Dia terus memasangkan pejantan lainnya padanya. Pramuniaga itu langsung memuji, wanita ini terlihat sangat cantik mengenakan anting-anting ini. Tuan, apakah Anda menginginkan sepasang anting-anting itu? Ya, jawabnya kepada pramuniaga itu tanpa mengalihkan pandangannya dari Yun Sishi sedikitpun. Ia lalu dengan santai menyerahkan kartu emas hitamnya untuk membayar tagihan. Si pramuniaga masih bertanya-tanya mengapa pria itu tidak menanyakan harga anting-anting itu ketika dia melihat kartu kredit yang diberikan pria itu kepadanya. Tidak ada keraguan lagi setelahnya. Ultima, raja dari semua kartu, melambangkan status pemegang kartu yang tidak dapat dicapai. Di seluruh ibu kota, hanya 5 orang yang memiliki kartu jenis ini. Bahkan Han Xiaoxiao terlalu tercengang hingga tidak bisa berkata apa-apa. Dia benar-benar terkejut kali ini. Siapakah sebenarnya pria ini? Seorang pria kaya raya tidak akan mampu membeli kartu emas hitam seperti itu. Sambil menggesek kartu untuk membayar tagihan, pramuniaga itu menyerahkan kotak hadiah kepada Mu Yaze dan memperhatikan pria itu pergi sambil menggendong Yun Sishi. Sishi, Han Xiaoxiao mencoba mengejar pasangan itu tetapi mereka sama sekali mengabaikannya. Dia tampak sangat malu dan kembali ke meja kasir untuk bertanya kepada gadis itu. Apakah pria itu memegang kartu emas hitam legendaris? Mulut pramuniaga itu berkedut sedikit sebelum menjawab. Maaf, Nyonya. Saya tidak diizinkan untuk membocorkan informasi pribadi pelanggan saya. Petik 2 titik titik titik. Berapa harga sepasang anting yang baru saja dibeli pria itu? Aku juga menginginkannya. Bersemangat untuk menyelamatkan reputasinya, dia dengan sombong menyatakan hal ini. Itu satu-satunya yang kami punya di toko ini. Namun, saya bisa memberitahu Anda harganya. Harganya 990.000 yuan. 990.000 yuan. 990.000 yuan untuk sepasang anting-anting. Wajahnya membeku. Bagian mainan terletak di lantai 5, tetapi dia membawanya ke bagian wanita di lantai 3 terlebih dahulu. Tanpa menunda, ia mengambil beberapa pakaian desainer dari rak di toko Channel. Yun Sishi, sambil duduk dengan anggun di sofa, dia memerintahkan, pergi dan ganti baju. Dia bertanya, apa yang sedang kamu coba lakukan? Aku akan membelikanmu beberapa pakaian. Dia mengerutkan kening tanpa basa-basi. Aku tidak mau. Dia tidak akan menoleransi penolakannya. Sambil memberi isyarat dengan jarinya, dia meminta beberapa staf penjualan untuk membawanya ke ruang ganti. Dia menyeringai jahat. Apakah dia mencoba bersikap keras kepala padanya? Dia pasti tahu bahwa dia berada di wilayahnya di mal ini. Protesnya terdengar dari ruang ganti. Kalian semua keluar. Hei, jangan lepas bajuku. Biar aku saja. Tidak bisakah aku mengganti bajuku sendiri?
Keluar. Para pramuniaga akhirnya diusir dari ruangan. Tak lama kemudian, ia keluar mengenakan gaun merah muda. Desain gaun itu membuatnya tampak muda. 377 hadiah ulang tahun. Dia menatapnya sekilas dan sangat senang dengan apa yang dilihatnya. Sambil kembali menatap majalah yang sedang dibacanya, dia memerintahkan, pergi dan ganti baju dengan yang lain. Dia keluar masuk beberapa kali untuk berganti pakaian sampai akhirnya dia tersadar. Sial, wanita ini terlihat bagus dalam balutan apapun. Menyadari hal ini, dia mengerutkan alisnya. Akhirnya, dia berdiri dan berjalan ke meja kasir. Aku akan mengambil ini, dan itu. Dan apa lagi? Desain itu juga. Kemas semua ini. Ya, Tuan. Yun Sishi. Mengapa pria ini berbelanja pakaian seolah-olah dia berada di pasar grosir? Saat dia sampai di bagian mainan di lantai 5, beberapa kantong belanjaan terasa berat di tangannya. Di dalam toko mainan, dia sengaja memilih merek mainan yang terkenal dan membungkusnya dengan cantik. Saat keluar, dia menyerahkannya kepada pria itu. Ini hadiah untuk anak itu. Itu adalah hadiah yang dipilihnya secara khusus untuk Little Yi Chen. Ia membawa hadiah itu beserta kartu ucapan yang ditulis sendiri oleh gadis itu. Tulisan tangannya cantik dan rapi. Di ujung tulisan tangannya terdapat emotikon senyum yang menyentuh hati. Saya kira ini yang dimaksud dengan kejutan ulang tahun. Setelah berbelanja, sudah waktunya makan. Dia memilih sebuah restoran, tetapi ternyata restoran itu penuh sesak dengan banyak pelanggan. Salah satu petugas layanan dengan nada meminta maaf mengatakan kepadanya bahwa satu-satunya kursi yang tersedia adalah di ruang makan utama. Pria itu menelepon, dan segera setelah itu, manajer restoran bergegas menghampiri. Orang yang bertanggung jawab ini secara pribadi memimpin tim untuk memberi mereka sambutan hangat ketika ia mengetahui bahwa ketua Deseng Financial Group ada di restoran. Manajer itu tercengang melihat gadis manis dan muda di samping direktur. Sambil tersenyum, dia menatapnya dan bertanya dengan sopan, "Apa nama panggilan Anda, Nona?" Dia membalas senyuman tipis kepada sang manajer tepat saat lengan Mu Yaze menariknya mendekat, membuat pernyataan diam-diam mengenai statusnya. Karena dia wanita direkturmu, seharusnya sang manajer melayaninya dengan baik, bukan? Tidak ada seorang pun yang mampu menanggung amarah seorang wanita, terutama wanita dari orang penting ini. Mu Yaze bisa menebak apa yang ada dalam pikiran manajer itu hanya dengan sekali lihat, tetapi dia terlalu malas untuk mengatakan apapun lagi dan hanya memerintahkan dengan dingin, "Siapkan meja untukku." Manajer itu mengangguk cepat. "Ya, saya akan menyiapkan meja untuk Anda sekarang juga." Dia kemudian secara khusus menyiapkan ruang makan pribadi yang didekorasi secara elegan, lampu redup dan jendela kaca dengan tirai manik-manik membuatnya memancarkan pesona klasik. Manajer tidak berani menunggu untuk seseorang sepenting ini. Selain itu, merupakan suatu kehormatan besar bagi direkturmu untuk mengunjungi restoran ini. Sebenarnya, pelanggan lain telah membayar dan memesan ruang makan pribadi pada hari ini dan sebelumnya. Memberikan kamar ini kepada Mu Yaze berarti berselisih dengan pelanggan lain, tetapi apalagi yang bisa dia lakukan? Manajer menekankan ketidaksukaan VIP ini terhadap kebisingan dan kebutuhannya untuk dilayani di kamar pribadi. Tidak ada pelanggan yang lebih penting daripada pria ini, jadi manajer hanya dapat membatalkan reservasi meskipun itu berarti menyinggung orang lain. Yun Sishi sangat lapar hingga kepalanya pusing. Perutnya yang keroncongan membuatnya kesal, dan dia menjadi semakin kesal ketika pria itu berjalan jauh di depannya tanpa mempertimbangkan beban yang dia bawa. Namun, kekesalannya langsung sirna saat ia menatap hidangan di meja saat ia duduk. Hanya mereka berdua yang menempati meja bundar besar yang penuh dengan makanan, yang menggoda semua indera. 378 penyusup. Hanya mereka berdua yang menempati meja bundar besar yang penuh dengan makanan, yang menggoda semua indera. Itu sungguh boros dan dekaden, tetapi saat ini, dia sangat bersedia untuk bersikap dekaden. Ya Tuhan, ini sungguh kebahagiaan yang luar biasa. Namun, bagaimana kita bisa menghabiskan semua makanan ini? Bukankah akan sia-sia jika kita tidak bisa menghabiskannya? Oleh karena itu, tidak seperti terakhir kali, dia memutuskan bahwa dia akan memakan sisa makanannya sebagai makanan bawa pulang. Tergoda oleh hidangan lezat di hadapannya, dia siap menyantapnya dengan sumpitnya,
Tetapi ketika dia melirik pria yang duduk di sebelahnya, dia melihat ketidakpeduliannya yang mencolok terhadap makanan. Saat ini, pria itu sedang menyekat tangannya tanpa melihat sedikit pun ke semua hidangan di atas meja. Tuan ini cerewet soal makanan. Ia terbiasa hidup enak dan dimanja sejak kecil, jadi wajar saja jika ia tidak menyukai hidangan tersebut. Dia datang makan di restoran ini hanya karena dia. Bahkan, baginya, olesan lezat itu tidak ada apa-apanya dibandingkan mie buatannya sendiri. Dia memperhatikan sikap anggunnya di meja makan dan menghubungkannya dengan pendidikan aristokratnya. Dia baru menyadari saat itu bahwa dia memiliki obsesi kompulsi yang serius terhadap tanah. Diam-diam dia membenci keangkuhan seperti itu dan memutuskan untuk mengabaikannya. Sambil mengambil sepotong daging sapi dan memasukkannya ke dalam mulutnya, kebahagiaan pun meledak dalam dirinya, dan dia dengan riang mengunyah daging itu. Rasanya begitu lezat hingga dia hampir menangis karena bahagia. Selain masakan Yuyu, dia belum pernah mencicipi makanan seenak ini sebelumnya. Tepat saat itu, dia mendengar suara langkah kaki mendekat dari luar pintu dan menoleh dengan heran. Suara seorang wanita yang kesal dan marah terdengar samar-samar. Saya sudah memesan ruang makan ini, jadi bagaimana Anda bisa membatalkan reservasi saya begitu saja? Jangan marah, Nona Ye. Kami memiliki pelanggan yang sangat penting dan kami tidak mampu menolaknya. Saya tidak akan berani membatalkan reservasi Anda jika bukan karena itu. Oh, bukankah aku juga pelanggan penting? Bagaimana bisa kau menjadi bos jika kau tidak mengerti aturan, siapa cepat dia dapat? Kau adalah seorang pengusaha tapi. Tidak heran jika dikatakan bahwa semua pengusaha itu hina. Maaf, saya benar-benar minta maaf. Ini tidak akan terjadi lagi. Pemilik toko meminta maaf dengan sungguh-sungguh, mencoba menenangkannya. Lain kali. Bagaimana mungkin ada lain kali? Pergilah. Jangan, tunggu sebentar, Nona Ye. Ada seseorang di dalam ruangan. Jangan halangi jalanku. Aku ingin melihat siapa sebenarnya VIP yang mencuri reservasiku ini. Benar-benar pemberani. Pintu ruang makan pribadi tiba-tiba didorong terbuka. Tindakan itu sangat berisik dan kasar sehingga menyebabkan lelaki itu ikut menoleh, dia mengerutkan kening dengan dingin. Seorang wanita berpakaian bagus dengan riasan cantik dalam gaun panjang berwarna hitam berdiri di luar ruangan. Ada seorang pria lain berdiri di sampingnya. Dia tampak aristokrat dan berwibawa. Sikap elegan mereka berdua menunjukkan latar belakang elit mereka. Pemilik restoran, yang berkeringat karena sangat cemas, segera menyingkir ke satu sisi sambil menatap Mu Yaze dengan senyum gelisah. Sesekali ia mengamati wanita yang berdiri di sampingnya, tidak tahu bagaimana cara meredakan situasi. Mata wanita itu menyipit tajam saat dia melihat sekilas Yun Sishi. Dia hendak membuka mulutnya dengan cemberut ketika pandangan sekelilingnya juga menangkap sosok pria agung yang duduk di sampingnya. Dia segera menelan kembali kata-katanya. Tuanmu. Bibir merahnya terbuka lalu tertutup karena takjub, sementara matanya dipenuhi kegembiraan. Mu Yaze mempertahankan ekspresi dingin saat menatapnya. Sekilas, dia tahu bahwa dia telah melupakannya. Situasinya berubah agak canggung dan tegang. 379 dia sebenarnya diam-diam menyetujuinya. Situasinya berubah menjadi agak canggung dan tegang. Kalau dipikir-pikir lagi, bagaimana mungkin sang putra mahkota yang maha kuasa dari Descent Financial Group bisa mengingat seorang putri gubernur provinsi? Wanita ini, Ye Minglan, adalah putri kesayangan gubernur provinsi Jianghai. Awalnya, dia memesan kamar di restoran ini dengan harga selangit. Dia berencana untuk menjamu teman baiknya, yang baru saja kembali ke luar negeri, di sini, tetapi reservasinya dibatalkan secara tiba-tiba dan tidak sopan oleh pemilik restoran tepat sebelum dia tiba. Jadi, dia menyerbu ke kamar dengan marah, hanya untuk mengetahui bahwa orang yang telah merampas reservasinya adalah ketua Descent, Mu Yaze. Lagi pula, dia jarang datang ke restoran kecil seperti ini untuk makan. Lagi pula, dari apa yang bisa dia ingat, pria ini sibuk mengurusi hal-hal penting setiap hari, jadi bagaimana mungkin dia punya waktu luang untuk makan di sini. Dia sangat terkejut saat bertemu dengannya. Namun, setelah merasa terkejut, tatapannya kembali tertuju pada Yun Sishi, dan dia menjadi sedikit bingung. Siapa gadis yang duduk di sampingnya? Jika dilihat-lihat, dia berpakaian seperti seorang siswi yang tidak tahu apa-apa.
Dia tampak cantik meskipun tidak tampak seperti seorang wanita simpanan muda, dia tampak seperti warga biasa, sebenarnya. Ye Minglan sedikit terkejut. Bagi seseorang dengan status seperti Master Mu, selama dia menginginkannya, banyak wanita cantik, supermodel internasional, aktris film terkenal, atau bahkan sosialita wanita kaya, akan dengan senang hati muncul di hadapannya dengan lekuk jarinya. Namun, gadis yang tampak muda ini mungkin baru saja lulus. Karena bangga dengan dirinya sebagai orang yang cerdas, dia harus mengakui bahwa gadis remaja ini benar-benar cantik dipandang. Dia memiliki kulit yang putih bersih, mata yang memikat, bibir kemerahan, dan gigi putih bersih, dia tetap menarik bahkan tanpa riasan. Banyak lelaki yang akan terpikat oleh kecantikan wanita tersebut jika ia mau terjun ke dalam industri yang digelutinya. Yun Cixi merasa tidak nyaman dengan tatapan tajam wanita itu. Memalingkan kepalanya dari wanita itu dengan perasaan tidak nyaman, dia merasakan sepasang mata panas lainnya menatapnya dan secara naluriah menghadap ke arah tatapan itu, hanya untuk menemukan bahwa pria di samping Ye Minglan sedang mengamatinya dengan seksama. Daripada mengatakan bahwa dia sedang mengamatinya, lebih tepat untuk mengatakan bahwa mata pria itu menunjukkan sedikit keinginan untuk melahapnya hidup-hidup. Pria itu bertubuh jangkung dan berpenampilan tampan. Meskipun ia berpakaian santai, ia tetap memiliki sikap yang berwibawa. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa ia berasal dari keluarga kaya. Saat mata mereka bertemu, tanpa sadar dia mengalihkan pandangannya. Tiba-tiba, dia memendam perasaan tidak enak terhadap kedua orang yang dengan kasar menerobos masuk ke ruangan itu. Menyadari kecanggungan situasi tersebut, Ye Minglan memaksakan senyum cerah dan bertanya dengan suara manis, "Tuan Mu, apakah Anda ingat saya? Ayah saya adalah Ye Qicheng. Dia seharusnya kenal dengan Anda." "Oh, ya, jika Anda tidak keberatan, mari kita berbagi meja. Anda lihat, saat ini, tidak ada kamar kosong yang tersisa di restoran. Hehe, kamar ini, yang telah saya pesan sebelumnya, juga." Dia menyampaikannya dengan cara yang tidak langsung, kata-kata lamarannya juga mengandung kesopanan dan kesantunan. Mu Yaze tidak mengedipkan mata, dia tidak menerima maupun menolak lamarannya. Bahkan, dia tampaknya telah memberikan persetujuannya secara diam-diam. Melihat ini, Ye Minglan cukup kewalahan dengan bantuan yang tak terduga. Dia melangkah maju untuk menanyakannya. Ketika dia melihat bahwa dia tetap tenang, hatinya yang sebelumnya tertahan, kembali tenang. Matanya kemudian berbinar dan, bersama dengan pria di sebelahnya, dia melangkah masuk ke ruangan. Mu Yaze jelas tidak memiliki kesan apapun terhadap Ye Minglan, mereka tidak saling mengenal dengan baik dan tidak cukup sering bertemu. Mengenai ayahnya, Ye Qicheng adalah seseorang yang memiliki hubungan dekat dengannya. Mempertimbangkan hal ini, dia tidak dapat tidak menunjukkan wajahnya. Namun, Yun Cixi tidak terlalu bersemangat untuk berbagi meja untuk makan. Dia tidak menyukai kedua penyusup itu. Hal ini terutama terjadi pada wanita itu, tatapan yang ia berikan padanya seakan menginginkan kehancurannya. Dia harus mengakui bahwa situasi ini tidak begitu mengenakan baginya, tetapi yang membuatnya lebih kesal adalah persetujuan diam-diamnya agar pasangan itu berbagi meja dengan mereka. 380 keinginan seorang pria untuk mendominasi. Dia harus mengakui bahwa situasi ini tidak begitu mengenakan baginya, tetapi yang membuatnya lebih kesal adalah persetujuan diam-diamnya agar pasangan itu berbagi meja dengan mereka. Dia kesal, tapi apa yang bisa dia lakukan? Dia tidak bisa mengusir mereka. Dia tidak mempunyai hak untuk melakukan itu karena dia hanya ada di sana untuk mendapatkan makanan dan minuman gratis. Dia mengambil sumpitnya, namun nafsu makannya sudah hilang. Ye Minglan duduk dengan senyum riang di wajahnya. Dia memulai perkenalan dengan sungguh-sungguh. "Tuan Mu, izinkan saya memperkenalkan Anda, ini adalah tuan muda tertua dari grup Li Chengs." Setelah itu, dia dengan senang hati menghadapi pria di sampingnya. "Chengs, aku sudah pernah bercerita tentang dia sebelumnya. Dia adalah CEO di Sheng Financial Group yang terkenal, tokoh legendaris di ibu kota, Mu Yaze. Hehe, kami semua memanggilnya Master Mu." Saat dia bicara, dia sama sekali mengabaikan Yun Cixi yang duduk di samping. Yun Cixi merasa lega setelah telinganya dibersihkan. "Tuan Mu, aku sudah banyak mendengar tentangmu." Sambil menyeringai, Li Cheng sedikit bangkit dari tempat duduknya dan mengulurkan tangannya kepada pria itu dengan sopan. Mu Yaze melirik tangannya yang terulur dengan serius.
Tidak ada perubahan dalam ekspresinya. Tangan Li Cheng kemudian membeku di udara, tidak yakin apakah dia harus tetap mengulurkannya atau menariknya kembali. Tepat saat suasana hampir membeku, Muyaze merentangkan lengannya dengan acuh tak acuh dan dengan ringan memegang tangan pria itu tanpa menekuk jari-jarinya. Sikapnya yang dingin dan acuh tak acuh membuat Li Cheng merasa sangat canggung. Orang ini sombong bagaikan penguasa. Ia berpikir, meskipun statusnya tidak semulia Muyaze, tidak banyak orang di seluruh ibu kota yang berani memberinya ekspresi apatis. Banyak yang akan tersenyum bersamanya karena rasa hormat, tetapi pria ini harus bersikap acuh tak acuh dan sombong pada pertemuan pertama mereka. Ia benar-benar malu. Ye Minglan tertawa untuk meredakan ketegangan di udara. Dia melihat ke arah Yun Sishi di samping. Hehe, tuanmu, wanita ini adalah. Kamu tidak perlu tahu. Dia tidak menyangka bahwa beberapa patah kata acuh tak acuh darinya telah meredam gairahnya. Dia tidak pernah suka menceritakan urusan pribadinya kepada orang-orang yang tidak penting. Namun, di mata Ye Minglan, jawabannya yang ambigu ditafsirkan sebagai bentuk perlindungan lain. Tiba-tiba dia merasa tidak senang, karena niat baiknya dicemooh, tetapi dia hanya bisa tertawa karena status Muyaze dan mencoba mencari jalan keluar, meskipun dengan kesal. Gadis kecil ini terlihat sangat cerdas dan cantik. Dia tampak tersenyum lebar, namun yang dia rasakan hanyalah rasa iri dan benci, karena dia tahu bahwa gadis ini sangat berarti bagi Muyaze. Saat dia menyebut nama Yun Sishi, ketidakpuasan di hati Li Cheng sirna, dan dia menatapnya dengan penuh kasih sayang. Jujur saja, dia cukup tertarik pada gadis ini. Dia memiliki penampilan yang sangat jernih dan elegan, yang tampaknya sudah tertanam dalam dirinya. Hal ini benar-benar memicu keinginan pria untuk mendominasinya. Dikatakan bahwa ada dua tipe wanita yang tidak bisa ditolak pria. Yang satunya adalah wanita yang jernih bagaikan air dan bebas dari segala kotoran. Yang lainnya adalah wanita yang dapat membangkitkan hasrat pria untuk mendominasinya. Secara kebetulan, dia termasuk dalam kedua kategori tersebut. Kalau dipikir-pikir, ternyata Muyaze punya semacam kemampuan. Rumor yang beredar mengatakan bahwa dia menghindari wanita. Tidak ada yang tahu bahwa dia sebenarnya menyembunyikan makhluk secantik itu. Yang lain pasti akan iri padanya. Pada saat ini, keduanya memendam pikiran yang berbeda terhadap Yun Sishi. Li Cheng ingin sekali mencicipi gadis ini, tetapi setelah menyadari bahwa karakter yang begitu cantik sudah dimiliki, dia hanya bisa mengaguminya dari kejauhan. Wanita macam apa yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Tetap saja, tak ada yang semenyenangkan gadis ini. Karena dia adalah wanita Muyaze, dia tidak bisa menyentuhnya. Tidak ada yang bisa dilakukan. Dia hanya bisa berharap dengan cemas agar lelaki itu bosan padanya suatu hari nanti, dia kemudian akan merebutnya darinya. Li Cheng menyeringai padanya. Dengan sikap anggun, dia bertanya dengan lembut, nona kecil yang manis ini berasal dari keluarga siapa? Selanjutnya bab 381 dia berdarah 1.